di atas perjuangan. Kalau Ummul Mukminin Khadijah mau ego, dia cukup mendukung sebisa-bisa. Perempuan datang ke rumah Rasulullah mengatakan, berikanlah kami makanan. Maka dicari oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ya, kurang banyak apalagi. Selama merantau kan nggak pernah kita makan nasi pakai garam kan? Nggak pernah. Tapi Ummul Mukminin Khadijah itu udah biasa. Ketika kita relevan. Ini aja sholat tuh dia. Kayak gue bilang gue lagi nggak bisa Durian. Ya. Aku suka. Aku candu sama Taiwan. Taiwan apa? Spoiler. Durian apa? Ini yang bikin nggak? Angkat lebar, maka hari ini akan kami angkat selampu dari mata kalian itu atau mau sakratul maut. Jadi kalau sudah dibuka itu nampaklah situ malaikat yang sudah bersiap-siap. Kelihatan orang tua kita di kaki kita terbaring ini. Orang tua kita di kaki kita. Kata saya kita yuk nak masuk ke dalam agama Yahudi, sembah Uzair anak Allah. Ibu kita bilang enggak, salah ayahmu. Ini memang harus lembut komandan. Kenapa? Ini ya aku kan ini penjaga anak yatim ini. Ini sering ini mengelus kepala anak yatim ya. Mengelus apalagi kalau ibunya itu masih muda-muda. Makin dipap nih. Katanya malaikat dipap. Ini pelanggan kami setia ini. Ya. Di fotonya ini video. Oh. Jadi marah itu si Israel tadi, malaikat Israel. Maka yang keadaan begini nih, walaupun kita dapat makanan, alhamdulillah, dapat pahala dari makan makanan orang soleh. Itu kalau ada makanan habiskan, karena dimasak dari harta yang halal. Ya, dimasak dari harta yang halal, dimasak oleh orang yang sholat, orang yang ngaji. Itu harta yang paling barokah. Imam Syafi'i waktu bertamu ke rumah Imam Ahmad Imam Syafi'i waktu bertamu ke rumah Imam Malik itu, kata putri Imam Malik, mengapa muridmu ayah terlalu lahap makan? Ditanya oleh Imam Malik, Syafi'i ditanya oleh putriku, kenapa kamu makan terlalu lama? Terlalu lama. Karena makan di rumah ulang. Walaupun pahalanya besar, ya, tapi kan gak enak. Oh ini nggak usah dilanjutkan. Jadi maksud saya, kita juga bisa mendapatkan rahmat malaikat. Dan hidup ini bukan hanya, memanglah tujuan kita rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi rahmat apa aja yang diperjuangkan di atas dunia? Rahmat yang datang dari kedua orang tua, rahmat dari para malaikat. Karena malaikat itulah nanti yang akan ngomong ke Israel pelan-pelan, ini adalah hamba Allah, aku saksinya, aku menjadi saksi atas. Jadi kalau begitu maka kita harus memperjuangkan tempat-tempat yang baik. Kalau ada pengajian datang, kalau ada ini malaikat pencari nafkah itu kan juga pahala yang besar itu. Kalau ada azan dengar datang, karena malaikat penjaga masjid itu malaikat yang menjaga waktu subuh, yang menjaga waktu infak, waktu subuh, itu nanti yang akan diperhitungkan oleh Israel ya. Nauzubillah kalau malaikat-malaikat yang bersaksi, aduh dia ini punya langganan simpan ini di apa sana di Indonesia ya. Pokoknya kalau pulang ke Indonesia dia pasti itu ke gang itu. Malaikat-malaikat yang jelek yang mencatat kita itu maka Israel akan menjadi marah. Kemudian tadi saya terkait ini tadi saya rupanya kurang teliti ya. Jadi ada anggapan bahwasanya judul itu kan tidak nyambung. Itu saya lupa, mohon maaf. Memang contohnya kita ambil Khadijah. Kenapa?
Karena problem umat sekarang, mohon maaf sekali ya, bukan melebihkan bapak-bapak atau laki-laki. Problem umat sekarang yang banyak membawa keluarga itu masuk ke dalam neraka itu dari pihak perempuan. Bukan saya rasis, bukan saya rasis. Maksudnya begini, di Indonesia ya Pak, di Indonesia itu ada gerakan ibu-ibu ya anti uang haram. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu lah. Ya. Kalau ibu-ibu Jadi kan, dihalalin kalau gitu. suaminya pejabat pasti tasnya mahal-mahal ya. Apanya gelamnya mahal-mahal. Kenapa? Karena kalau dipakai dasi itu, kemarin ada perjalanan dinas. Yang dibawa hanya pas-pas perjalanan dinas ya. Gak cukup itu kalau dia pakai dasi itu nyonya-nyonya itu agak dinaikkan ke atas. Suaminya itu udah tahu bahwasanya apa? Bahwasanya uang yang kemarin itu biasa-biasa aja. Oh my Jadi harus diambil sisa-sisa itu. Kenapa? Mau beli tas baru, mau beli jam baru, mau pergi ke salon, mau pergi arisan. Sekarang penyakitnya apa yang diserang oleh elit-elit dunia? Ini anak perempuan dan ibu-ibu. Diserang melalui barang-barang branded kan? Jam tangan, tas, parfum, apalagi? Baju, aksesoris, kan itu yang diperjuangkan oleh orang elit dunia. Siapa yang diserang? Ini kaum perempuan. Makanya saya ambil tadi, mohon maaf, contohnya Khadijah. Itulah Pak. Karena penyakit zaman modern itu nanti terjerumusnya itu dari perempuan. Tapi bukan yang di sini. Ya, jadi nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi maksudnya kalau kita ambil contoh Khadijah itu seperfect-perfectnya contoh, nggak ada Bu. Kemewahan kalau mau dapat lah orang. Kalau harta itu ada 5 juta dinar, sepertiganya punya Khadijah itu berapa? 1.750.000 taruhlah ya. Dinar, 1 dinar 4,5 gram. Kalikan 1.750.000 keping dinar itu. Berapa uangnya? Kemudian diceritakan di sirah ketika meninggal, Khadijah itu bajunya bertambal-tambal. Alhamdulillah bapak-bapak di sini penyayang istri semua. Gak ada saya lihat pakaiannya yang di bawah standar. Semuanya kelas-kelas Versace semuanya. Ya. Kelas-kelas apa namanya? Louis Vuitton semua. Maka saya ambillah contohnya ibu kita Ummul Mukminin Khadijah udah paling perfect contoh. Apakah saya harus menjadi Khadijah Ustaz? Tidak. Bu, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak harus seperti Khadijah, tapi belajar, mencoba, mencontoh itu udah menyerupai nanti itu pahalanya dengan orang yang melakukan seperti Ummul Mukminin Khadijah. Mau mencontohnya aja udah berpahala. Mau belajar tentang biografinya itu udah berpahala. Apalagi kalau sampai udah harta itu set gitu ya. Terus yang tadi yang ketiga mengenai omongan. Harta itu harus bermanfaat benar. Kebanyakan, mohon maaf, di Indonesia, dan malam kita udah cerita Pak Teguh, keluarga masuk ke dalam neraka karena apa? Karena ayah mau menjadi Tuhan bagi anaknya. Ayah mau jadi Tuhan bagi anaknya. Saya salut nengok orang barat. Lihat orang barat ini saya salut. Nanti saya kasih tahu bedanya dalam masa depan anak. Saya lihat orang Indonesia itu dari mulai anak di dalam perut ya, itu sudah ada ini. Kalau zaman modern sekarang udah ada asuransi melahirkan, asuransi pendidikan dari sejak dalam perut. Oke lah, itu nggak masalah. Nanti ada kajian fikihnya tersendiri. Yang masalah itu adalah ketika ayah jadi anak, jadi tuan bagi anaknya. Ini misalkan anak 20 tahun lagi nih, niatnya mau dimasukkan sekolah ke Harvard, butuh dana 2M. Tapi dia khawatirnya udah sekarang. Kemudian dia dengan hitung-hitungannya 20 tahun nggak mungkin dia bisa nabung 2M. Akhirnya apa? Mulailah
ngitung-ngitung duit sisa di kantoran, anggaran, bawa pulang sedikit, masukkan bank, lama-lama cukup memang. Tapi ingat nggak kita ketika dia mengambil uang itu, dia sudah mencampakkan Allah, karena dia tidak yakin Allah yang akan mencukupkan rezeki anaknya. Dia tidak yakin Allah yang akan menjamin pendidikan anaknya. Sedangkan kata Rasulullah, burung pergi dari sangkar pagi hari dengan paruh kosong, burung kembali ke sore hari ke dalam sarang dengan paruh yang penuh. Bagaimana anak Adam yang diberikan akal, yang nanti dia akan diberikan balasan surga atau neraka, apakah mungkin Allah akan sia-siakan anak Adam? Tapi karena ayah mau jadi Tuhan bagi anaknya, maka dia membawa anaknya ke neraka. Selesai lahir, kuliah, oke, itu tugas seorang ayah, memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya, benar. Tapi begitu mau masuk kerja, ayah mulai berdosa lagi. Ngomong sama atasannya, bos, ya biasa kan gitu ya. Kalau ayah punya jabatan, anak pasti masuk di dinas itu juga. Sanggup bayar berapa pak? Inilah jatah orang dalam berapa? Masa itu mungkin 20 juta, oke. Sogok 20 juta, anak terduduk di kantor yang sama dengan ayahnya. Mulailah di situ. Memang dia kerja, dapat gaji itu halal. Tapi yang dia sogok itu membuat gaji itu mendapatkan nilai kesyubhatan. Kerjanya, keringannya dibayar halal. Tapi caranya yang pertama itu yang membuat rezekinya itu tercampur sedikit yang syubhat. Dimulai dengan yang jelek, maka sampai ke atas jelek. Terburu-buru mau naik jabatan, bayar, mau naik jabatan, bayar, sampai harta itu udah nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Bercampur baur, seperti itu tadi badak terandam tadi. Kucing terendam kata orangnya. Putri mandi. Sumatera Barat. Istri saya kalau hari Minggu buat itu, Bu. Jadi kemudian ya udah oke. Masuk kerja udah dimasukkan, bayar ke atasan. Menikah, siapa yang sibuk? Orang tua. Emang anak ada model kayak Rasulullah itu siap duit 350 juta? Enggak. Dia ongkang-ongkang kaki. Ada babe gue di belakang sewa apa hotel 350 juta biaya resepsi. Ada bule peneliti dari Australia mengatakan begini, lucu orang Indonesia nih katanya, resepsi sampai 500 juta terus anak tinggal di rumah KPR yang down paymentnya itu ya kalau dia bayar 500 juta mungkin dia tinggal bayar 100 juta lagi. Down payment 500 juta itu udah rumah 3 tingkat. Ya. Tinggal dia bayar mungkin 2-3 tahun selesai itu 100 juta. Dia udah dapat rumah, nggak perlu dia KPR sampai 30 tahun. Orang Australia itu gitu. Tapi ketika orang tua sibuk lagi, undang teman kalian kemari, nggak diminta mana? Apa kamu? Dari kamu berapa? Jangan kita lagi. Saya kewajiban saya menyekolahkan kamu. Kemudian udah nikah, udah kerja, coba bisnis, berjalan bisnis, kemudian 5 tahun, 10 tahun, bankrupt. Siapa yang nggak bisa tidur? Ibunya nggak bisa tidur. Diperhatikan sama Pak Haji itu, Bang Haji itu. Apa deh, udah 3 hari ini kayaknya rasa gelisah. Tadi menantu kita telepon bang, katanya anak kita ditipu orang 500 juta. Gimana ya bang nasib cucu kita? Allahu Akbar. Nasib cucu kita ini mau jadi Tuhan pula bagi cucunya. Tadi udah jadi Tuhan bagi anaknya. Gara-gara jadi Tuhan bagi anak, yang halal, yang haram gak peduli. Sekarang jadi gimana lah nasib cucu kita ya bang? Allahu Akbar. Mau sampai kapan dia jadi Tuhan? Nanti cicitnya lahir, cucunya pengangguran. Gimana lah nasib cicit kita? Udahlah, nggak ngerti lagi. Kemudian akhirnya bergetarlah tangan ibu itu, emas yang dulu dikasih ibunya dari nenek-neneknya, kemudian emas yang dia kumpulin selama suaminya kerja, ini aja lah bang, tolong izinkan untuk dijual, kasih anak kita modal. Akhirnya dari anak dalam perut sampai bapak ibunya
sibuk mempersiapkan anak aja. Gak pernah teringat, kapan hartaku ini bermanfaat untukmu ya Allah? Seperti Khadijah, kapan ini rumah ini bermanfaat untuk aku stop kegunaannya untukmu ya Allah? Sampai mati, gak ada wakaf satu pun. Tanah di sana, sebelum mati udah dibagi-bagi. Nah ini untukmu, hibah apa? Dia alasannya hibah. Padahal sebenarnya takut anaknya berantem kan. Karena nggak ngaji, dia pikir nanti kalau anak berantem di atas dia terbolak-balik di dalam kubur. Padahal nggak ada urusan ya. Mau anak main pedang di atas ya emak, kalau haknya surga ya dapat nikmat dia. Kalau yang memang haknya neraka, nauzubillah, dapat azab. Mukaddimah, pembukaan saja. Maksud saya, contohlah Abu Bakar. Maksud saya, jangan sampai kita itu hidup menjadi tuan bagi anak, semuanya kita yang atur anak sampai rezeki dia pun kita nggak percaya kepada Allah. Ini bahaya orang nggak belajar tauhid. Abu Bakar As-Siddiq, ini Bu ya, cerita konkret di sejarah. Umar bin Khattab pada saat persiapan perang Tabuk itu dengar Rasulullah desas-desus Heraklius dari Romawi ini dari negeri Syam mau menyerang Madinah. Madinah pada saat itu masa paceklik, kelaparan orang, banyak kekeringan. Rasulullah naik ke atas mimbar, wahai penduduk Madinah, wahai para ummahat, ibu-ibu, anak-anak kecil, anak perempuan, orang tua, sabar dulu. Makan kita sekali sehari dulu karena Heraklius mau menyerang Madinah. Bala ya Rasulullah, bala. Setuju. Kenapa? Kenapa mereka tahan lapar sekali sehari makan? Kalau mereka bilang nggak bisa ya Rasulullah, kami harus makan 3 kali. Harus ada penutupnya, appetizernya apa, durian vanili. Ya, harus ada apa tadi, badak terandam segala macam. Enggak, mereka sama itu. Kenapa? Karena kalau Madinah itu diserang sama Heraklius, bes hancur habis semua, itu Islam nggak akan sampai ke kita. Itu yang dipikirkan oleh ibu-ibu di Madinah itu. Kalau mereka nantang Rasulullah, nggak bisa ya Rasulullah, anak kami kecil-kecil bayi, kami nggak bisa makan sekali sehari. Tapi mereka setuju. Kenapa? Karena kalau mereka nggak persiapan, ini agama akan habis disapu oleh Heraklius. Akhirnya apa? Ibu-ibu sabar anak-anak. Disuruh makan nggak mau anaknya, kenapa? Kasih untuk persiapan perang Tabuk. Kasih untuk persiapan perang Tabuk ya Ummi. Ya, ada kurma 2 biji, disuruh emak. Di dapurnya cuma ada kurma 2 atau 5. Disuruh anaknya ngantarkan untuk pasukan yang mau berangkat perang. Ya, kalau itu jauh lah kita ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati umat Nabi Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab dengar begitu, oh ini kesempatan ini mengalahkan infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aku bawa setengah hartaku, kata Umar. Berlari Umar, bawa budak-budaknya semua, bawa hartanya. Ya Rasulullah, Tabuk ini memang dahsyat karena pertama sekali kita akan berjumpa dengan Romawi. Pertamanya. Selama ini lawannya kan Quraisy, bangsa-bangsa Arab, terus propaganda Yahudi Madinah. Ini langsung nih sama empire-nya langsung. Kekuatan terbesar. Yang kedua Persia. Apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah, aku kasih setengah dari hartaku. Gak ditolak oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Berlomba-lomba dalam bersedekah. Apa niatnya? Karena ingin mengalahkan infaknya Abu Bakar Siddiq. Dibolehkan? Dibolehkan. Kita boleh iri itu pada 2 tempat aja. Ingat Bu, iri itu hanya boleh pada 2. Iri kalau Pak Teguh dikasih harta yang banyak, kemudian dengan harta itu dia jadi orang yang paling pemurah, kita boleh iri. Ya Allah, aku mau harta kayak Bapak si Fulan supaya aku lebih pemurah dari si Fulan. Itu boleh. Yang kedua, kalau dia punya bisa baca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan dengan Al-Quran itu dia taat kepada Allah, kita boleh iri. Boleh iri. Udah itu aja. Kalau selain ini nggak boleh iri kita. Doakan. Ya kalau kita doakan orang, ya Allah mudah-mudahan barokah hartanya. Kata malaikat, harta kamu dulu yang berkah.
Ya Allah, bapak itu dah lama di Amerika belum berangkat haji, berangkatkan ya Allah. Kata malaikat jawabnya, kamu dulu yang berangkat. Itu konsep doa. Maka kalau orang tahu konsep doa, dia sama sekali gak akan hasad, gak akan iri. Ya. Nikmat yang besar dikasih sama tetangga kita, musuh kita, doakan ya Allah. Mudah-mudahan berkah mobil barunya. Kata malaikat, kamu dulu yang dapat mobil baru dan berkah. Ya. Jadi ini itu hanya boleh pada dua tempat. Kemudian datanglah Abu Bakar di belakang Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini anak-anak di Madinah kelaparan. Heraklius mau datang menyerang Madinah. Gak ada jalan ya Rasulullah, ambil hartaku semua. Kemudian kata Rasulullah, la ya Abu Bakar, la ya Abu Bakar, gak mungkin aku terima. Sepertiganya aja, tulus katanya. Sepertiga aja, kata Muhammad, la ya Rasulullah. Kullu, semua. Kemudian kata Rasulullah, la wallah, aktini nisfan. Kasih aku setengahnya aja, kata Rasulullah. La wallah. Ya. Sekarang jangan ganggu harta ayah, cari sendiri dunia kalian. Ini harta ayah yang mau bawa nanti, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini udah anak dikuliahkan, akhirnya karena dia terlalu dimanja, kuliah pun gak serius ya teman. Apakah kita mau nanti menjumpai Allah dengan menggeret berbundel-bundel laporan harta? Ya, gak cukup lagi di tangan, bundelan harta itu digantung di leher, jadi nanti jalan itu begini, kaki semua diikat. Kenapa? Karena harta semua dibawa pulang. Yang kita tinggalkan ke anak kita, itu kita tanggung jawabkan. Tidak bergerak tuh min anak Adam sampai ditanya hartanya dari mana dia dapat, kemana dia infakkan. Kemana dia infakkan maksudnya apa? Supaya kau pulang kepada Allah, ya, tidak membebanimu. Tapi kalau wakaf, ini tengok malaikat ini bersinar. Di mana hartanya ini? Dari mana dia masuk surga ini bersinar? Ditanya mana laporan harta itu? Yang bawa nazir-nazir yayasan. Kalau mereka melakukan penggelapan, itu urusan mereka. Kita hanya dapat cahaya wakaf. Yang bertanggung jawab siapa? Nazir-nazir yayasan. Kalau mereka tidak jujur, mereka yang menanggung karena harta itu di stop kegunaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan mengatakan ibadahnya itu hanya di wakaf. Paling tidak kita tidak lupa mempersiapkan kehidupan akhirat hanya karena mempersiapkan anak. Kadang-kadang anak inilah yang membuat kita susah nanti di hari kiamat. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim bilang, aku nanti kalau udah di padang mahsyar, aku nggak akan cari Ismail. Nabi aku bilang aku nggak akan cari Yusuf. Ya, semua nabi itu nggak mencari anaknya. Kenapa? Ingin menyelamatkan diri masing-masing. Saking ngerinya, dahsyatnya hari itu. Kalau anak ini malah memberatkan, ya, makin susah. Maka inilah yang dinamakan mencontoh orang-orang terdahulu itu memang ada. Memang mereka hebat, rasa-rasanya seperti dongeng. Tapi kalau kita mau belajar seperti itu, nggak sampai pada level itu. Itu pahalanya udah sama, Bapak Ibu. Mungkin itu ya Pak. Insyaallah, jazakallahu Ustaz untuk tambahan materinya, jadi tambah mantap ya untuk yang kaitannya dari topik pertama itu Khadijah binti Khuwailid dan tantangan umat akhir zaman. Jadi ini sebenarnya lebih banyak buat ibu-ibu ini. Gimana ibu-ibu? Tapi harus kita akui memang yang seperti Ustaz paparkan tadi itu, kita memang harus saling mengingatkan, terutama kita sebagai keluarga ini, suami mengingatkan istri, mengingatkan suami dan sebaliknya. Tantangannya sangat berat besarnya. Saya buka untuk tanya jawab, mungkin ada pertanyaan dari ibu ya, silakan. Ayo ada pertanyaan tuh, ayo. Rosmah.
Terima kasih Ustaz. Belum apa-apa sudah nangis. Boleh lebih dari satu pertanyaan? Silakan. Saya ada dua. Satu tentang betapa banyaknya maksiat yang telah saya lakukan di masa lampau, terutama tentang gibah kepada teman sendiri, kepada saudara sendiri. Saya sudah melakukan minta maaf berupa teks dengan saudara, dengan teman. Sebagian ada yang langsung ketemu. Ada beberapa yang sampai sekarang sepertinya tidak bisa memaafkan saya. Orangnya hadir nggak? Kalau nggak, kita minta maaf. Maksudnya begini Ustaz. Maksudnya begini. Saya yakin dengan kesadaran saya untuk bertobat bahwa itu adalah dosa besar, saya langsung ke Allah. Tapi ada sedikit rasa tidak yakin terhadap sesama manusia, terutama dengan yang bersangkutan, bahwa ternyata saya tidak dimaafkan. Itu satu. Bagaimana posisi saya di sini? Apa saya memang udah benar-benar terbebas dari dosa saya sebagai manusia yang pernah bergibah? Terus yang keduanya, dengan anak saya nomor 2 laki-laki, dia beberapa kali gagal dalam hubungan untuk meningkat ke jenjang pernikahan dengan, ya tentunya ke imam. Nah, berdasarkan pengalaman itu, sekarang tuh dia punya teman dekat yang non muslim. Dia punya prinsip ingin menikah karena dia tahu ibunya di sini. Punya prinsip ingin menikah itu dengan sederhana. Sementara Pak Ustadz juga tadi sampaikan bahwa kebanyakan mayoritas penduduk, maksudnya orang-orang Indonesia itu kan ingin yang mewah seperti itu ya, untuk perayaan segala macam. Saya single parent Ustadz, jadi untuk mewujudkan itu anak saya mengerti betapa ibunya, ya mungkin kalau dipaksakan, naudzubillah, saya juga tidak akan mau untuk memaksakan diri. Dia mengerti posisi itu. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang beberapa kali dalam tanda kutip dia tidak semulus, karena memang kan harus ada kesepakatan dengan calon besan ya, Ustadz ya, itu tidak berhasil. Akhirnya entah gimana dia bilang bahwa dia sedang dekat, tapi Bu bukan muslim, katanya gitu di sana. Ada walaupun ini belum meningkat secara maksudnya meningkat ke sana Ustadz, cuma ada sedikit kekhawatiran ke diri saya sebagai seorang ibu, khawatirnya gitu, karena sekarang tuh terlalu banyak gitu pernikahan beda agama. Nah, itu yang sangat-sangat saya tidak kepikiran juga enggak gitu, apalagi ini ke anak saya sendiri gitu. Apa yang harus saya lakukan? Karena dia punya pengalaman pahit beberapa kali dengan yang ini ya. Nah, itu hanya 2 itu Ustaz. Jadi saya ingin terutama yang poin 1 Ustaz ya, biar hati saya tuh tenang gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, kehati-hatian kita dalam kehati-hatian kita, kekhawatiran kita dengan taubat kita ini diterima atau tidak, itu menunjukkan bahwasanya ya hati kita itu mulai lembut ya. Hati kita itu mulai lembut. Yang pertama, yang namanya taubat itu memang betul Bu, terbagi 2. Taubat kepada Allah itu tanpa menunaikan hak. Maksudnya taubat kepada Allah itu cukup mencakup 3 hal. Yang pertama menyesal, yang kedua berjanji tidak akan melakukannya kembali, yang ketiga adalah membenci waktu kita menjadi pelaku maksiat itu. Benci sekali kita. Ya, itu 3 hal barulah taubat kita itu diterima oleh Allah. Sedangkan taubat kepada manusia, lihat-lihat kondisi. Kalau ada harta yang dizalimi, itu wajib dikembalikan Bu. Nggak bisa kita bilang astagfirullah, maafkanlah aku pernah mengambil duit sebulan 2 juta. Terus kita nggak mikirin kapan mau kita ganti. Oh tidak. Kemudian juga terkait dengan tanah. Di Jakarta itu kan gitu, tanahnya berapa bukanya? 15 meter dia
bangun Bu. Rupanya lupa dia bangun ini comberannya. Ya, butuh 15 cm. Diambilnya dari tanah jalan atau tanah milik orang. Ya, 1 jengkal diambil, nanti dia ditekan oleh 7 lapis tanah di dalam kuburnya. Ya. Maka yang namanya mengambil harta itu harus taubatnya dikembalikan. Pernah dulu bawa pulang uang orang, balikkan. Pak Ustadz udah nggak jumpa orangnya, cari ahli warisnya, nggak jumpa ahli warisnya di mana, udah kasih, sedekahkan ke anak yatim. Niatnya apa? Melunasi hutang-hutang yang dulu. Mungkin di antara dulu ada bapak-bapak waktu sekolahan makan bakwan 3 dibayar 1, ya. Makan lontongnya 5 dibayar 4, ya. Cari ahli warisnya. Kalau enggak, udah kasih Pak Ustadz susah, udah kasih sedekahkan. Tapi dengan nilai masa kini, sesuai dengan harga emas. Kalau waktu itu masa harga emas 5.000, sekarang udah 500.000, maka itu naik itu nilainya. Kalau dulu kita ambil harga yang 1.000, tahun 1992, berapa nilainya pada 2002? Uang 1.000 itu. Apakah jadi 15.000? 15.000 itu yang kita bayar. Jangan kita dulu ambil 500 perak, 20 tahun kemudian kita ganti 500 perak. Enggak. Itu masih ada hak dia, karena hartanya itu kan berkembang. Kemudian terkait dengan dosa hati. Maksudnya dosa yang dilakukan dengan lisan tanpa mengambil hak orang. Ada yang mengatakan dengan hadis bahwa nanti seseorang yang tidak meminta maaf, tidak meminta izin, maka nanti dia akan mencari ribuan tahun di padang mahsyar. Kemudian ketika dijumpakan dia akan bertanya, kemana saja kamu selama ini? Aku mencarimu untuk meminta izin atas dosaku di dunia. Maka kata malaikat, oh kalau begitu bisa, ya, ambil pahalanya, pindahkan kepada orang yang disakitinya. Diambil pahalanya. Ternyata yang bawa ini pun bilang janganlah, pahala tinggal sedikit. Kata malaikat bisa, ambil dosa yang dizalimi, yang disakiti, pindahkan ke tengkuk orang yang menyakitinya. Itu satu hadisnya. Yang kedua mengatakan bahwa bertobat yang harus menjumpainya itu terkait dengan hak-hak materi, rumahnya, tanahnya, uangnya, apalagi hartanya, itu yang harus dikembalikan. Sedangkan untuk dosa-dosa yang ditimbulkan oleh jasad, oleh hati, itu diminta izinkan melalui orangnya langsung. Kalau ibu sudah meminta maaf, maka sudah selesai urusan ibu. Soal maaf gak memaafkan itu memang urusan hati masing-masing. Tapi kita sudah memohon maaf bahwasanya aku telah pernah begini-begini dan pernah begitu. Kalau kita menyakiti hati orang, kita harus minta maaf. Makanya orang dulu itu kalau mau pergi haji dia buat syukuran. Kenapa? Dia mau jumpa sama semua orang, mungkin pernah tersalah, salah ucap atau sengaja atau tidak sengaja, minta izin ya, minta izin. Itu maksudnya. Mengapa orang sebelum Ramadan itu saling satu komplek itu berkumpul, peluk-pelukan minta maaf? Kenapa? Karena mau masuk bulan Ramadan, harap dimaafkan salah dan hilaf. Jadi ada juga orang yang dikasih basirah, penglihatan, dia udah terasa ini kayaknya harus banyak minta maaf, umur udah tua. Pergi dia ke kampung-kampung bayar hutang-hutangnya masa kecil dulu, kemudian minta maaf, ternyata 2 minggu kemudian dia meninggal. Itu bagus. Jadi kalau mau diselesaikan, selesaikan di dunia. Dimaaf atau tidak dimaafkan itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah meminta izin atas dosa-dosa kita, ya. Yang kedua terkait tadi pernikahan. Pernikahan, Bu, kalau untuk di Indonesia, walaupun dari segi mazhab selain Imam Syafi'i mengatakan orang Nasrani pada zaman Rasulullah itu sudah menyembah kepada Isa. Jadi menurut Imam Syafi'i tetap laki-laki Muslim tidak boleh mengawini wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah membolehkan. Tapi tidak semua negeri, Bu. Contohnya misalkan di barat, anaknya pacaran sama wanita
Nasrani sudah tinggal rumah. Di sini 18 tahun kan bisa get out dari rumah ya. Ya kan? Bisa tinggal sendiri kan di sini. Kadang yang nggak mau main. Ini apa sih? Kayak pastel ya. Gak tahu dalamnya, aku belum nyoba. Aku mau yang manis-manis. Manis. Itu enggak enak. Itu ondek-ondek manis. Yang manis-manis. Ya, perempuannya non muslimah Ustaz. Apa agama Yahudi, Nasrani itu nikah. Selamat dari dosa zina, nanti urusan cucu gimana? Urusan cucu urusan lain. Yang penting karena dia nggak mau didatangkanlah perempuan, dijodohkanlah perempuan dari kampungnya, dari Bogor, dari mana, nggak mau dia Ustaz, tetap mau perempuan bule itu juga. Nikah kan apa lagi? Selamat dari dosa zina nanti baru. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Indonesia itu banyak wanita muslimah. Indonesia itu istilahnya kampungnya kampung Islam, cuman hukumnya aja nggak berislam. Kalau para ulama Indonesia Jakarta itu tidak membolehkan dan negara pun nggak membolehkan. Ya. Maka carilah yang bisa nanti membesarkan cucu-cucu kita. Tadi saya mohon maaf, bukan saya menyebutkan ibu-ibu, enggak. Justru kunci keberhasilan orang suami dan anak-anak masuk surga itu ada di pundak istri. Kalau istrinya salehah, suami, anak-anak nanti akan selamat. Ya? Makanya ibu-ibunya dulu. Kita mau kasih cucu kita dibesarkan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Mau dibawa kemana cucu kita? Ya. Nah, kalau bisa carilah yang seiman. Tapi kalau lewatnya dari Pasifik ada jam yang sedikit kan. Jadi Bu, kalau dia itu waktu berangkatan, kita berangkatnya di sana kita waktu sholat jam 9. Waktu Dia tahu hari ini hari Sabtu. waktu Atlanta jam 9 pagi waktu pulang. Maka kan kita nanti kalau sampai di Qatar sampai berapa jam ya? Dari Atlanta ke Qatar 13 jam. 13 jam. Dari jam 9 itu ke tempat langit kita di atas yang bilang itu kita perkirakan lah berapa jam dulu setelah itu. Tapi sekarang kan sudah ada jam itu local time, local of destination itu harus itu. Misalkan ini kita sedang berada di atas ini. Saya lihat map biasanya, oh kita lagi berada di atas Belanda. Ini harus itu Belanda. Jam berapa? Kelihatan kalau memang dia sudah lewat waktu zuhur misalkan sudah jam 2, tolong kita 2 rakaat dulu. Zuhur dan asar. Sudah selesai berapa jam itu sampai jam maghrib jam 5. Setelah itu sudah sampai. Oh ya? Ya, ikut tanggal karena kita itu dihisab sesuai tanggal kita. Kalau di sini kita sudah sholat tanggal 18, maka sampai di Jepang tanggal 18 dengan hari yang sama itu sudah gugur sholat tanggal 18 kita. Saya dari Jakarta transit di Korea, ya kan? Dari Korea ke Vancouver sampai tanggalnya sama. Saya pergi tanggal 18. Sampai di sana tanggal 18, jadi sholat yang tanggal 18 itu saya nggak sholat lagi. Sudah sholat saya. Kewajiban itu selesai. Yang tinggal di bawah yang tadi yang duduk di situ ya, lagi ya. Itu yang saya jumpai lagi mataharinya waktu menutup di Bukan ya? Vancouver. Dia udah sholat waktu itu baru sekarang besok lagi subuh 19. Nah, kalau waktu yang di skip, kalau waktu yang kita datang tinggi, itu makanya di ujung tadi malah kita ke sana ya, dapat waktu baru ya. Sebelahnya masih sampai tanggal 18 ujung. malam. Sekarang nggak tahu ini ya. Makanya lokal tamu.
Belanda, di atas Jerman, ya kan? Kita lihatlah Jerman jam berapa Jerman itu jam berapa waktu itu. Kalau kira-kira udah jam 1 itu berarti udah lewat waktu itu. Lihat waktu. Karena kan kita itu bukan di kalau pesawat pulang ke Indonesia itu bukan pesawat yang tingginya biasa-biasa ini. Yang paling tinggi Bu, sampai udah mau mendekati ozon jadi memang agak gelap-gelap semua. Banyak kan gelapnya memang kalau pesawat Eropa itu. Itu waktu lokal masuk itu menjaga kalau sampai di Indonesia udah hilang waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu. Tapi kalau seperti ibu itu kalau udah susah tayamum, sudah susah bergerak, nanti ganti aja waktu di Indonesia. Nah, ditinggalkan di qadha, mengqadha zuhur, mengqadha asar, mengqadha maghrib, mengqadha isya. Kan kata Rasulullah itu kalau kita lupa sholatlah waktu kita ingat. Di malam saya jemput misalkan kan, ngobrol tidur, tadi jam 11 baru ingat misalkan belum sholat isya, langsung sholat isya. Jadi lihat local time, lihat per time itu. Silakan ibu yang lain. Sebenarnya ada materi kedua yang dijadwalkan dan alokasi waktu sebenarnya dari jam 4, tapi lebih baik kita tanya jawab aja ya. Bisa langsung kasih jawaban pertanyaannya. Yani baru lihat, baru datang dari tadi. Oh, datang pas makan, aku duduk di situ. Pantas aku bilang, mana Yani? Makan. Aku duduk di situ udah makan. Dapat durian nggak tadi? Durian. Aku bilang kok lama banget ya, ini nggak sampai-sampai. Aku bilang tinggalnya nggak jauh, deket ya? Sama exitnya? Exitnya kamu exit berapa? Oh, kamu coming? You don't want durian? Durian habis. Your dad brought it, Troy. Who's that? You sure you're gonna like it? Yeah, we have this. Okay. Kalau dia bayi ini suruget mana itu ada yang nanya. Orangnya udah pulang. Sebentar aja, orangnya udah pulang. Kamu di videoin. Oh my god, Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada yang mau nanya, cuman udah pulang orangnya. Cuman mau bertanya ini masalah suruget ya, yang kalau mau bayi tabung jadi terakhir Surrogate. jadi surrogate mother itu gimana katanya, boleh apa enggak? Rental mother ya. Bukan rental sih, Bayar, dibayar. pinjam rahim iya ada yang gratis kok. Sewa rahim tanya sama Ira. Ya kayak gini. Karena istrinya kan Kayak gini tuh yang ini. itu sewa rahim ya. Ya. Dulu bayi tabung itu kan itu masuk fikih kontemporer kan, karena tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah.
Tapi asal hukumnya boleh karena pernikahan itu tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad. Kalau istilah hadis itu adalah membunuh Yahudi. Ya kan itu ceritanya. Mau kemana Pak Haji? Bunuh Yahudi. Maksudnya apa? Malam tuh. Maksudnya oh ya. Jadi bilang Nah itu istilah yang Jadi bilang bunuh Yahudi katanya. Maksudnya apa? Dia mau berhubungan bilangnya bunuh Yahudi, perbanyak anak. Kemudian ya pada asalnya boleh menikah itu tujuan utamanya apa? Memperbanyak keturunan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka cara-cara di luar itu untuk menambah keturunan itu dibolehkan selagi kedua bibit dan medianya itu berasal dari yang halal dengan terikat akad. Tapi kalau yang ini ya Ustaz, dia nggak dikawin Ustaz. Jadi sperma suaminya Ini ditaruh masih di kaki jatuh ini masih ini bayi tabung, Paham. Udah kan? Bayi tabung jelas halal ya. Kalau benihnya digabung dengan ovum dari istri sah ya. Walaupun istri keberapa, nggak ada problem. Bu, siapa di sini yang punya masalah ekonomi? Yang keluarga, alhamdulillah ya. Karena dulu ada seorang datang kepada Rasulullah punya masalah ekonomi, kata Rasulullah kawin lagi. Beberapa udah kawin lagi datang lagi, ya Rasulullah ini masalah ekonomi nggak selesai, nikah lagi. Bentar. Setelah itu nikah lagi, ya sampai sempat, ya udah yang keempat barulah dia datang, ya Rasulullah anak 25 semuanya jadi pedagang. Masa tuanya senang. Kemudian apa lagi yang membuat kata Rasulullah, tahu nggak kamu anak kamu itu barokah? Karena yang doain banyak katanya. Saya semangat. Masalahnya kita kenapa? Benar Rasulullah benar. Pak Bu, kenapa rezeki suka macet? Karena istri doanya itu pun kadang dia sedang galau, ya. Baru dia marah, tapi di belakang suami dia doain, tapi di depan suami dia marah. Bagaimana Allah mau? Ini sebenarnya dia mau mendoakan atau mau mencelakakan suami? Jadi kalau yang doain banyak, itu doanya benar. Kalau rumahku banyak bunga, kalau rumahku banyak makanan, pasti abang betah di rumahku. Kan dia minta banyak. Ya inilah kalau ada masalah ekonomi. Alhamdulillah tadi udah dijawab sama ibu itu. Kayaknya ibu itu udah pernah ikut pengajian tentang masalah ini ya. Ketika ditanya masalah ekonomi, gak ada katanya. Ibu ini jilbab coklat. Siapa itu? Ada masalah ekonomi bu, gak ada. Keren. Oh makanya tahu, supaya jawabnya dia tahu dia supaya nggak disuruh kawin lagi. Udah tahu ya jawabannya. Tapi kalau itu bibit si suami ditompangkan ke rahim orang, itu kan dia sama dengan Nikah. perzinahan lah. Apa inti dari pernikahan selain memperbanyak keturunan? Supaya setiap anak yang lahir itu ada nasabnya. Nasabnya kemana? Ke
ayahnya. Bagaimana mungkin dia meletakkan bibitnya ke perempuan yang perempuan itu tidak bisa mengklaim bahwasanya bibit itu dari si fulan? Kenapa tidak ada ikatan pernikahan? Ya, maka king itu hanya satu, ya, tapi Indo bisa 4. Kalau yang biasa-biasa ya. Maksudnya kalau para nabi kingnya satu, ya, tapi yang mengantarkannya ke surga 4 orang, yang mendoakannya 4 orang. Tidak apa-apa, yang dikirim sama-sama ada itu. Anak kita dijaga, kita diberikan perlu pakai apa ART. Saya takut juga nanti kalau datang nggak dikasih masuk. Perjuang, nggak ada lagi tempat di atas. Somebody is asking the question. Oh, this is suami saya dan saya itu Ada pembuahan. iya Sudah terjadi pembuahan. iya jadi Kemudian ditopang rahim. iya pinjam rahim orang lain tapi itu anak kami pernikahan itu anak hukum Itu tadi kan yang dicampurkan udah pembuahan kan, tapi kan darahnya memakai darah si rahim itu. Kenapa repot-repot harus terjemah? Kalau jangan diangkatkan suami itu sama si rahim tumpang itu. Ulang apa? Apa sih? Asti, kenapa sih? Apa asli? Kadang-kadang pola pikir kita ini terlalu diatur oleh orang barat. Gimana sih Kita pertanyaannya? sudah punya solusinya. Kenapa kita pakai gaya-gaya barat dalam sewa-sewa rahim segala macam? Allah kasih hukumnya, Allah kasih. Bukan masalah itu, masalahnya kenapa kita harus berfokus kepada hukum barat, bukan pakai hukum yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetap, yang namanya anak itu kan dikata orang bayi darah daging. Asalnya dari mana? Dari ayah. Darahnya dari mana? Dari ibunya. Jadi nanti gimana status si perempuan itu? Ya, itu tetap haram. Itu udah mutlak haram, itu nggak ada cerita. Kecuali dia, ya. Memang kemodernan ini memang diciptakan oleh orang barat karena memang mereka ada aturan. Oh ya ampun, kalau tinggalnya Bahkan rasa deket ya, cemburu kan. sama ke tempatnya. Aku nggak bisa. Aku juga tadi ditanya sama aku bilang kasih alamatnya aja deh. Tapi yang ditujuin anak-anak suruh sampai sama bentar aku nonton anak-anak aja main, mending aku dengerin ini ya. Kan aku jauh. Aku lahir jadi anak kita. Karena ada yang begitu barat kan. Apa terus kita mau gitu? Tidak. Maka cobalah sesekali kita buka lah cakrawala kita itu, pokoknya Al-Quran dulu dah. Pokoknya apabila kalau dia memang meyakini, ini kalau mazhab Imam Syafi'i setelah melahirkan nikahnya diulang, kemudian anaknya diwalikan kepada wali hakim. Jangankan anak yang MBA istilah orang dulu ya kan, anak-anak dulu ya, istilah anak-anak pondok indah dulu kan MBA kan. Ada di sini anak pondok indah, olga sepatu roda. Zaman itu nih ya. Jadi jangan kan begitu. Imam Syafi'i itu bilang kalau ayahnya nggak sholat, seorang fasik, nggak dibolehkan dia jadi wali nikah untuk anaknya. Imam Syafi'i itu. Ayahnya puasa nggak? Ayahnya sholat nggak? Ayahnya puasa nggak bulan Ramadan? Kalau nggak, wali hakim lebih baik, lebih aula daripada ayahnya. Apalagi dia bukan terjadi pada waktu pernikahan. Tapi ada mazhab yang lain mengatakan kalau memang
suaminya meyakini bahwasanya istrinya itu tidak pernah tidur dengan orang lain, dan istrinya bersumpah bahwa itu anak suaminya, maka ada yang mengatakan boleh mewalikannya kepada ayahnya tadi. Itu pun pendapatnya hanya sedikit. Tahu saya jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan menyerahkannya kepada wali hakim. Kenapa? Karena Allah memang sangat apa kata Allah itu? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perzinahan itu wala taqrabuz zina, bukan perzinahan yang mendekati zina. Dan janganlah engkau mendekati zina, kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya adalah zina itu perbuatan keji, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Udahlah, keji, jalan paling buruk. Kalau kita membolehkan, itu sama hukumnya kita mau mempermudah orang untuk itu tadi berzina. Jadi para ulama itu tidak membolehkan itu. Kenapa? Karena memang Allah murka. Ya. Kadang-kadang ya, ini ibu-ibu pejabat dulu. Kalau di sini kan alhamdulillah suaminya soleh-soleh, cinta semua. Ya. Kalau di apa dulu orang-orang dinas-dinas dulu, ya Allah. Saya Bu pernah jadi kedutaan di Timur Tengah. Istrinya tahu suaminya itu suka jajan di luar, tapi dia lebih senang itu daripada dia di madu. Nggak bisa. Bayangkan. Boleh, tapi asal jangan kamu menikah. Banyak orang begitu. Alhamdulillah kan, dia biarkan istrinya mendatangi daging bangkai, kemudian dia cegah suaminya dari itu bapak-bapak dulu. Kalau bapak-bapak sekarang pemberani, ya. Hah? Cuma saya kayaknya. Apa yang ditanya? Tahu hukum. Jangan ada ngaji katanya. Satu lagi, Ustaz, ini sebenarnya juga kasusnya hampir sama. Nah kebetulan orang ayah dari anak ini, anak perempuan ini meninggal. Kemudian ayahnya ini punya kakak atau adik laki-laki. Apakah pamannya ini berhak menjadi wali atau tetap diwali yang kasih anaknya perempuan tadi. Nah ini kasusnya bersama-sama, tapi ayahnya sudah meninggal. Iya, tetap. Nah, wali ayahnya itu tak boleh. Wali hakim. Kecuali dia memang hasil dari akad nikah. Barulah dikatakan oleh saudara kandungnya boleh, pamannya boleh, kakeknya boleh. Anaknya Maka sudah kalau istrinya udah hamil, belum nikah, tapi tetap nikah. Tapi kalau anaknya dapatnya tetap anaknya nggak itu boleh perempuan, sama bapaknya, biarpun itu belum nikah. Karena pas sudah hamil ibunya Assalamualaikum Ustaz. belum nikah, saat misalnya biarpun udah waktu bapaknya itu, tapi Sebagai masih warga nikah baru Barat, hamil, mau beli rumah nggak boleh sangat harus susah dari tanpa wali. meminjam dengan mortgage. Itu semua itu di sini sudah pakai riba. Saya pernah dengar bahwa pada pakai riba nanti sakit hati orang paham. saya pernah dengar kalau kita yang memakan riba itu bisa, tapi kalau kita yang Wan aja ya. bisa dibiarkan. Karena dia anaknya nggak Mortgage itu kan kalau ikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi dan Majelis Fatwa Eropa Amerika itu boleh. Hitungannya darurat untuk satu saja tempat berlindung dari panas dan hujan. Hambali yang dari Saudi tetap tidak membolehkan haram. Hambali Saudi terserah mau pilih yang mana. Kalau saya ikut Dr. Yusuf Qardawi. Ya. Satu, yang kedua ditanya oleh penanya dari Amerika,
Ya betul, kata Syekh, apa yang menyebabkanmu menghalalkannya? Yang pertama, kata Dr. Yusuf Kardawi, anak perempuan. Anak perempuan kalau ayahnya meninggal, anak itu dia nggak boleh berada di jalan-jalan. Dia harus dilindungi di dalam rumah. Maka seorang ayah yang paling baik itu yang menyiapkan rumah, supaya nanti ketika dia meninggal, anaknya itu tidak terluntang lantung dengan istrinya. Ya, selesai sewa rumah harus pindah lagi, atau anak tidak tentu arah karena tidak punya rumah, ayah tidak tinggalkan rumah. Anak perempuan, kata Dr. Yusuf Kardawi. Yang kedua, ya Siti katanya jawab itu, saya lihat interaktifnya. Karena umat Islam itu harus berjaya di Amerika atau di Eropa. Kenapa? Supaya orang-orang yang tidak Islam itu tidak pandang sepele dengan umat Islam. Di mana rumah kamu? Oh, di kontrakan sana. Di mana rumah kamu? Oh, kalau di di Queens. Nah, di mana? Tapi kalau bilang di mana rumah kamu? Oh, I am in Manhattan. I am in Roosevelt Island. Oh, baru orang, oh, ditanya kamu sekolah apa? Maksudnya apa? Kalau ada rumah kita, maka umat Islam itu dapat izahnya, kemuliaan. Ya kan, itu dua. Tadi yang pertama menyelamatkan anak perempuan, yang kedua untuk mempunyai izah di hadapan orang kafir. Yang ketiga itu yang saya ingat kata Dr. Yusuf Kardawi, ya, ini masuk kategori darurat. Karena apa? Karena orang kalau tidak punya di Amerika, tidak punya rumah di Amerika, maka dia tidak akan mempunyai catatan-catatan. Ya kan? Kalau dia mau di mortgage kan dia juga harus ada ini, cek apa ya, para kredit ya, nah, kredit scoring. Jadi memang alurnya begitu. Tapi ditanya bagaimana kalau sudah ada mortgage Islam, maka tinggalkan yang konvensional, ambil yang Islam. Bagaimana kalau down payment-nya lebih mahal? Allah yang mengetahui keberkahan. Bisa jadi mahal bagi kamu karena ada barakah, Allah bukakan segala rezeki. Tapi bisa jadi kamu menganggap itu murah, konvensional, tapi karena tidur dalam keadaan perut lapar, tapi pagi bangun dalam keadaan tidak berhutang. Dan itu tolong diterapkan dalam kehidupan umat Islam dan dalam kehidupan. Yang saya lihat di Indonesia, orang yang pakai kredit card itu karena gemar berhutang. Bahkan untuk makan yang remeh-remeh, beli es krim, beli Dunkin Donuts, gesek. Nanti jatuh tempo, nanti awal bulan baru diambil dari gajinya. Yang di Amerika beda, yang jaga harta dari ini, dari yang riba, dia gini, dia ada debit card, ada kredit card. Start, saya belanja di Costco hari ini 200. Kredit card untuk apa? Supaya menambah skor saya. Besok saat pagi-pagi itu udah saya setor itu ke kredit card dari debit saya. Karena memang harus begitu, saya kalau enggak saya nggak bisa ambil uang. Karena nggak terdata data dia skor saya. Itu dibolehkan sama Rasulullah SAW. Kalau di Indonesia kan beda. Kredit card yang didonat di ekspres beli beras, dia ngarepin awal bulan nanti dari gaji baru masuk membayar kredit card. Coba aku cek namanya. Menggandeng itu lebih selamat daripada berusaha. Maka kalau orang Indonesia tanya kredit card, dia bilang nggak sesuai dengan gaya hidup Rasulullah, karena itu kita makan dari model-model riba. Berbeda dengan di Amerika. Tapi teman saya dia doktor ekonomi Islam dari Stanford University. Dia masuk dalam golongan masyarakat ekonomi syariah. Ketika saya tanya gimana Abdul Aziz kredit card di Amerika dan Eropa, saya kasih tahu alasannya skor-skor segala macam dia setuju. Oh gitu ya. Maksud dia apa? Maksud dia tidak setuju kalau itu capai untuk kredit skor. Itu tidak setuju. Kalau orang yang benar-benar hati-hati itu tidak setuju dia. Saking dia belajar itu dalam bagaimana riba itu bermain. Tapi kalau memang yang seperti ini tadi pakai 200, besok di debit setor 200, tidak masalah. Yang kedua dia bilang alasannya begini, start kalau debit kita banyak gesek-gesek katanya. 2 minggu lagi nanti tidak kena hack lah itu katanya. Hilang duit semua. Makanya kalau kita di sini saya pakai kredit kenapa? Aman. Debit kita nggak jadi pasaran katanya. Sah-sah saja kan. Memang udah modelnya begitu. Jadi kalau KPR itu kalau dia
sudah ada yang syariah, ambil yang syariah. Apakah sama Itu aja? jam. Enggak. Enggak. Karena Jam yang loh, jadi membedakan antara riba dengan dia nggak apa percaya namanya, dia. Dari riba tadi dengan kita kata. riba itu ada pada akad. Kalau riba dia dikatakan bunga, kalau dia transaksi mudharabah bagi hasil dia namanya akad. Kita lihat seperti sama kan, orang awam akan bilang, petani bilang di BRI usaha kredit rakyat Nggak percaya bunganya 5%. tadi kita. Iya, orang dari tadi kita. Boleh nggak boleh? 9%. Dia bilang bunganya masa di BSI Sama bunganya jam. 9%? Dikirakan kalau sudah Tapi memang salah orang BSI-nya juga. percaya dia. Di sini kalau mau ngasih bantuan ataupun suntikan dana, itu orang-orang berdasi turun saya lihat keretek-keretek. Dia jelaskan ini, paketnya ini. Apanya namanya produknya ini. Kalau kita tidak di Indonesia itu masyarakat sebelum meminjam nggak diedukasi, Pak ini bukan bunga, ini dalam Islam itu ada namanya mudharabah bagi hasil. Jadi orang bilang bunga. Yang kedua, karena dia nggak tahu perbedaan akad dengan bunga, maka dia nggak tahu yang namanya barokah. Oh, ini akad 9% Bu. Karena ibu ini sudah ikut aturan Allah, bisa jadi Allah mudahkan nanti Allah tumbuhkan, kembangkan harta ibu. Karena apa? Karena ibu mulai dari yang barokah. Barokah itu tidak terkait banyak dan sedikit. Barokah itu terkait apa yang bisa menjadi tambahan kebaikan kita nanti di hadapan Allah. Berapa banyak orang banyak tapi tidak barokah, tidak jadi apa-apa. Berapa banyak dapat yang sedikit barokah, kelihatan bentuk wujudnya. Ya, ada orang jual ikan satu hari 9 keranjang. Artinya apa? Pinjam dari tengkulak. Ada orang dia jual satu hari 2 keranjang ikan. Tapi anaknya 9 jadi semua. Satu jadi dokter, satu jadi dosen, satu jadi dokter. Tapi ini yang dia 9 keranjang satu hari. Tidak jadi apa-apa anaknya. Padahal dulu dia jualan itu menguasai hebat. Itu namanya barokah itu. Ya. Barokah itu nggak dilihat dari banyaknya, tapi nampak ini barokah. Jadi kadang masyarakat kita itu kayak edukasi. Orang menyamakan BSI itu bunga, BRI itu bunga, enggak Bu. Ini kalau ibu ambil 9%, ibu ini sudah setuju ridha dengan hukum Allah. Ini yang punya dunia ini Allah. Kalau ibu sudah menyetujuinya, itu akan berkah. Berapa aja nanti akan datang. Kemudian benar juga kata Pak ini terakhir Pak Gandhi, di Indonesia itu bukan hanya pengamalannya saja baru 40% atau 50%. Menggampangkan. Misalkan saya datang ke suatu bank syariah, saya mau ojek online, butuh motor. Berapa harga motor? 22 juta Honda Beat misalkan. Oke, urus segala macam, turun duit 22 juta, misalkan 21.750.000, atau dipotong 100.000 untuk pengurusan ini itu segala macam, dapatlah 21.900.000. Tiba-tiba COVID, belum sempat di motor, showroom tutup, itu uang dimakan. Tinggallah duit tadi udah habis, motor nggak kebeli, dia nggak kerja, utang nggak kebayar. Siapa yang salah? Salah banknya. Kalau dia ikut mudharabah, dia butuh barang, kasih barang. Kita yang ke showroom, kita beli itu motor 22 juta, nih ambil motor. Setiap bulan dari penghasilanmu minta kami 5%. Itu banyak di Indonesia itu menggampangkan. Tidak ikut dia secara penuh. Kalau dia butuh motor, kasih motor. Kalau dia butuh warung, bukakan warung dan modalnya. Nanti diambil dari keuntungannya itu. Bukan dikasih uang. Karena orang kalau dia lagi punya kebutuhan, ada uang dia pegang, dia akan pergunakan. Dia akan lupa janjinya itu. Bisa tahu juga, jadi seumpama di Amerika, kita yang muslim, lalu tidak bisa membayar. Saya tanya sama mereka, apabila kita tidak bisa membayar, mereka kasih 3 waktu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah nanti kalau dia tidak bisa bayar juga,
baru itu rumah dijual bersama. Nah, sisa dari keuntungan baru dikasihkan ke pemilik, ke pemiliknya. Sisanya diambil untuk yang lain. Kalau di sini beda, kalau dengan kontraktor konvensional, seumpama dia tidak bisa bayar, itu bertampang dia, bertambah lalu di foreclose, jual ke orang lain. Nah, si owner tidak dapat apa-apa, dia ambil semua. Itu perbedaan. Ya, itu kan akad fasid, itu kan akad yang rusak kan, yang hanya menguntungkan satu belah pihak. Terus ada yang bilang begini nih, terakhir, Ustadz, saya kalau ke bank Lariba down payment 30%, saya ada duit 10%, ada bank korpen lagi buka KPR 10%. Bagaimana Ustadz? Sementara saya sudah berhajat kepada rumah. Gimana? Ada yang di down payment 10% bisa ambil rumah, dia punya duit 10%. Kalau kita bilang tabung dulu Bu, sabar, ya ke depan itu down payment kan akan naik lagi jadi 20% kan. Bagaimana caranya? Itu teorinya berkah lagi. Kalau memang itu ada yang ngajarkan begini, Ustaz, ini aja caranya, ambil yang 10%, pakai setahun, jual modalnya, keuntungannya belikan ke yang Lariba untuk down paymentnya. Oke, diterima. Cuma nanti khawatirnya sebelum selesai setahun, nyawa kita udah tinggal, nyawa udah pergi. Gimana nanti kata Allah, kamu dengar gak di Amerika ada mortgage syariah? Ada. Kenapa kamu nggak ambil itu? Nggak cukup down paymentnya ya Allah. Kenapa nggak ditunggu aja sabar menanggung? Nanti naik lagi ya Allah. Emang kamu tahu bahwa itu bakalan naik? Kadang-kadang kan manusia ini mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Tapi yang namanya rumah kan memang naik terus. Bagaimana caranya? Kalau saya ditanya, saya di dalam Islam itu kan ada juga namanya produktivitas waktu. Ada. Dulu ada seorang sahabat, dia punya cita-cita mau mempunyai 50 ekor kuda dalam waktu 20 tahun. Kenapa? Maksudnya kuda ini nanti untuk kalau ada persiapan perang, kuda inilah yang akan ikut berperang, ya bersama si yang punya. Maka dia bekerja, ditanya oleh Rasulullah. Habis sholat, habis doa, ya habis zikir, biasanya dulu dia ngobrol-ngobrol sama sahabat. Ini kamu kemana? Lama kamu saya lihat gak gabung sama sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, hamba ini punya target. Dalam waktu 2 tahun hamba harus mempunyai 50 ekor kuda, supaya nanti 50 ekor kuda ini setiap ada peperangan mereka ikut. Ini dalam Islam, kata Rasulullah, engkau dan targetmu semoga diberkahi oleh Allah. Dipersilakan Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau kita memang punya mimpi mengambil rumah itu dan dia mungkin down payment kita kurang 10%, yang pertama apa? Minta kepada Allah, ya Allah ini down payment kurang 10%. Yang kedua, tingkatkan produktivitas.